Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah harga dari kepemimpinan, pelajaran dari Yakobus dan Yohanes. Firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 42 sampai 45. Gini firman Tuhan. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita sedang menyaksikan adanya dua kubu dari satu partai nasionalis yang sedang bertikai antara ketua umum yang pertama kali dipilih pada tahun 2020 dan pada hari ini dipilih ketua umum yang lain, yang baru berdasarkan hasil kongres luar biasa dari kelompok yang menentang kepemimpinan ketua umum yang sudah terpilih tahun sebelumnya. Jadi, kedua kubu ini, yang satu mempertahankan kepemimpinannya dan kubu yang lain memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengambil alih kepemimpinan dari partai itu. Jadi ada persaingan secara internal yang luar biasa tajamnya yang disaksikan oleh masyarakat Indonesia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal-hal seperti ini ternyata juga merembet ke dalam pelayanan kepemimpinan secara rohani juga. Ini yang kemudian kita baca dari ayat 35 sampai ayat 41. Jadi kasus yang menimpa daripada dua kubu yang sedang bertikai di dalam partai nasional ini sesungguhnya juga spiritnya itu sama saja. Ya, masing-masing ingin mempertahankan kekuasaan seperti itu. Sementara yang satu ingin mengambil kekuasaan dari yang lainnya. Apa yang kita saksikan dari pembacaan dari Markus 10 ayat 35 secara utuh sampai 45 ini, ayat 35 sampai 45, maka kita mendapati bahwa ada dua murid Yesus yang namanya Yakobus dan Yohanes, yang mereka sama-sama meminta sesuatu kepada Yesus agar dikabulkan, yaitu soal kepemimpinan di masa yang akan datang. Nah, apa yang mereka pintakan ini sesungguhnya juga menjadi keinginan murid-murid yang lain. Karena di pasal 9 ayat yang ke-34 dikatakan, mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Hanya saja di sini Yakobus dan Yohanes yang memulai lebih dulu. Jadi mereka curi start begitu kira-kira, saudara yang terkasih. Nah, apa yang mereka pintakan ini sesungguhnya adalah sesuatu yang wajar. Karena di dalam Matius pasal 20 ayat 20 dan 21, yang mengajukan permohonan ini dikatakan adalah ibu Yakobus dan Yohanes, yaitu Salome, saudara Maria, ibu Yesus Kristus. Berarti Yakobus dan Yohanes adalah sepupunya Yesus. Dengan demikian, ini adalah semacam kong kali kong antara Yakobus dan Yohanes menggunakan mulut dari mamanya untuk meminta permohonan ini. Tetapi permohonan itu atas nama Yakobus dan Yohanes. Ya, bisa dibilang ini mirip-mirip lah dengan yang ada di partai nasionalis yang sedang bertikai ini. Jadi masing-masing ini yang disebut ya kolusi, nepotisme begitu ya. Itu ya biasa saja sebetulnya ya di dalam dunia politik, tetapi yang agak mengherankan kalau ini terjadi di dunia pelayanan rohani. Saudara yang terkasih, apa yang pernah secara tepat disebut persekongkolan gerejawi
memang dimulai dari usaha kekeluargaan untuk melangkahi Petrus, yaitu anggota ketiga dari murid inti Yesus. Jadi murid inti Yesus adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ya, kakak adik kan itu punya kedekatan tentu secara batin lahiriah, sehingga mereka tentu daripada Petrus duluan, ya kita duluan aja gitu ya, colong-colongan start siapa lebih cepat untuk mendapatkan posisi yang paling strategis di dalam pelayanan Yesus di masa yang akan datang secara eskatologis ini. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari apa yang kita lihat ini, sesungguhnya bagi kita di hari ini dalam pelayanan kita, ketika kita dipercayakan dalam kepemimpinan, maka kita harus menyadari bahwa apa yang dipraktikkan oleh para murid ini bukan hanya Yakobus dan Yohanes, karena semuanya sebetulnya menginginkan hal yang sama. Ya, hanya Yakobus dan Yohanes yang lebih dahulu mengutarakannya. Tetapi pada prinsipnya semuanya punya ambisi yang sama. Nah, kita ketika melayani, kita harus ingat bahwa kita adalah para pelayan Tuhan, kita bukan politisi. Dan kita harus ingat bahwa kita boleh memiliki ambisi untuk lebih maju lagi, tetapi jangan sampai menjadi ambisi yang negatif, apalagi ambisius yang jahat. Nah, yang jahat itu maksudnya pokoknya kita bisa mencapai sesuatu dengan cara apapun, kalau perlu menyikut atau menjegal yang lain. Itu dipraktikkan oleh partai politik, tidak boleh terjadi di dalam pelayanan gerejawi. Haleluya. Saudara yang terkasih, apa yang diminta oleh Yakobus dan Yohanes ini bagi kita hari ini tidak tepat. Karena yang pertama, kepemimpinan Kristen adalah anugerah daripada Allah, hak prerogatif Bapa, kata Yesus. Jadi ini bukan maunya kita ada di posisi tertentu, baik itu dalam gereja lokal atau di dalam organisasi gerejawi, sinode, aras gereja dan sebagainya. Harus menyerah sepenuhnya pada kehendak Allah untuk kita ditempatkan dalam satu tugas dan jabatan kepemimpinan. Yang kedua, kepemimpinan Kristen bukan untuk bersaing, tapi untuk saling membangun dan saling melengkapi. Yang ketiga, kepemimpinan Kristen itu tidak bersifat individual, tapi komunal. Yang keempat, kepemimpinan Kristen bukan untuk perpecahan, tapi untuk kesatuan tubuh Kristus. Haleluya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa harga dari kepemimpinan menurut Yesus? Dari pembacaan ayat pokok kita tadi, maka kita mendapati harga dari kepemimpinan yang benar menurut Yesus adalah, yang pertama, seorang pemimpin harus siap untuk menderita karena Kristus, bagi Kristus, hanya untuk Kristus. Yang kedua, seorang pemimpin yang besar adalah pelayan bagi yang lainnya. Yang ketiga, seorang pemimpin yang terkemuka adalah hamba untuk semuanya. Dan di sini Yesus memberi contoh dirinya sendiri, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi dengan demikian, saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah ketika kita ada di dalam pelayanan atau dipercayakan untuk berada di satu posisi kepemimpinan, ingat, kita menjadi pemimpin karena anugerah, dan tugas pemimpin itu adalah untuk melayani, untuk membangun. Ya, kita bukan berpolitik ada di partai, tetapi kita ada di satu wadah gereja, sehingga kita nggak usah saling sikut menyikut untuk menonjolkan diri saya paling hebat, tetapi yuk, siapapun yang ada di sekitar kita, mereka adalah objek pelayanan kita. Kita harus membangun, mereka adalah tubuh Kristus. Saya punya kelebihan, saya punya kekurangan, demikian juga mereka. Maka kita saling mengisi, saling melengkapi untuk melayani dan bukan untuk dilayani, untuk menyatakan kasih Tuhan kepada sesama. Pelayanan itu adalah satu tanggung jawab, dan kepemimpinan
adalah satu kepercayaan yang harus kita pertanggungjawabkan bersama. Selamat beraktivitas.